Halo, nama gue Kemal. Gue Wisnu Wardana. Gue Harya Dewanto. Gue Teguh Prawitananda. Gue Dodi Rosadi. Selamat datang di podcast Bapak. Guys, hari ini 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. 30 September 1965, para pahlawan revolusi gugur membela Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum podcast Bapak-Bapak ini dimulai, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan membahas tentang overthinking malam ini. Overthinking. Ngeri banget nih. Ngeri nih. Gua hari ini Gue pikir overweight, bukan ya? Itu akan jangan, ada itu di ngomongin berikutnya gua. nanti. Overthinking, overweight, itu tema-tema yang menarik dibahas oleh Over menarik ya. Iya, tapi kita overthinking dulu lah. Oke. Karena begini, semakin bertambah umur, nggak tahu gue ngerasa kita semakin terlalu berhati-hati ketika mengambil keputusan. Apapun lah ya. Kalau dulu waktu kita masih celana biru, celana panjang abu-abu itu, ya udah lalu mau apa langsung aja jalanin. Itu konsekuensinya belakangan lah. Waktu itu kan lo cerita lo pengen bisnis kopi di Aceh. Yoi, bener. Tapi selalu pikir apa dan lain-lain, gue nggak tahu, nggak jadi ya kalau nggak salah waktu itu ya. Nggak jadi. Itu bisa cerita nggak tuh? Apa aja sih overthinking yang lo alamin waktu itu? Oke, jadi waktu itu kan gue sempat cerita tuh soal bisnis dan lain sebagainya waktu episode tentang bisnis ya. Gue tuh sempat dicerita di episode itu bahwa gue dulu sempat tuh kepikiran untuk juga punya bisnis atau usaha lain di luar dunia lawyering gitu loh. Nah waktu itu kebetulan karena gue baru aja nanganin satu perkara yang melibatkan salah satu bupati di daerah Aceh, dan daerah itu terkenal dengan kopi gayonya. Nah, gue kepikiran tuh dulu untuk, kenapa gue nggak bisnis ini aja ya di bidang perkopian, bukan fotokopi ya, kopian gitu loh. Dan kebetulan dia juga punya kebun kopi dan lain sebagainya gitu loh ya kan. Dan iya memang di Aceh gitu, di Aceh sana. Gue udah sempet tuh ngobrol-ngobrol sama adik gue, ngobrol-ngobrol sama ada temen gue gitu loh ya kan, terus boleh, dan kebetulan emang enak biji kopinya dia gitu loh. Gue berapa kali pesen, berapa kali terus juga gue share ke teman-teman gue, dan mereka semua komentarnya, wah enak nih, enak gitu loh. Bahkan ada juga yang gue kirim ke saudara gue di luar negeri, dan dia bilang, wah ini enak banget. Dan bahkan ibu gue yang udah hampir 30 tahun nggak pernah minum kopi, itu waktu gue, karena dia takut dengan asam lambung, gue kasih, itu untuk pertama kalinya gue denger nih, dia bilang, ini enak banget ya, dan dia bukannya nggak bisa tidur, malah tidurnya jadi lebih enak gitu loh. Nah habis itu udah tuh, dia mulai, dan dia hanya berani minum kopi itu. Nah gue ngeliat itu, wah ini ada peluang nih gitu loh. Cuman balik lagi ya, mungkin pada saat itu gue kemudian berpikir, nih gue berbisnis kopi ini berarti kan pertama, oke lah kalau modal ya masih affordable lah gitu loh. Cuman masalah selera kan beda-beda nih, roastingnya dan lain sebagainya gitu kan. Jadi gue waktu itu kepikiran untuk beli dalam bentuk green beans, masih yang hijau gitu loh ya, belum diapa-apain. Gue mau bawa deh, gue beli dari sana bawa ke Jakarta, gue jual. Atau kalaupun misalnya ada di roasting, ya gue pakai roasting yang standar-standar aja lah gitu loh. Udah tuh gue udah ngomong sana sini termasuk sama klien gue itu dan teman-temannya gitu loh ya kan. Tapi terus belakangan ya gue juga kepikiran juga ketika mereka bicara soal kontinuitas dari order gue, kemudian nanti masalah quality control dan lain sebagainya, gimana ntar waktu kita kalau misalnya ada klaim soal kualitas dan sebagainya. Nah, yang kayak gitu-gitu, gue sebetulnya apa yang gue lakukan itu, ya itu standar gue ketika juga melakukan review kontrak ya, gitu loh ya kan, tentang resiko. Nah,
akhirnya dengan segala macam pertanyaan gue gitu ya kan, kekhawatiran gue terhadap bisnis ini, gimana nanti pelaksanaan dan lain sebagainya, ya sebelah sana juga makin lama makin ini juga dong gitu loh, mikir juga gitu. Nah salah satunya yang akhirnya gue bilang, ya udahlah gitu loh ya kan, ntar aja deh gue kepikirannya nanti aja gitu loh. Kalau misalnya memang udah semua gue udah ngerti banget tentang bisnis si kopi ini kayak gimana sih. Nah itu karena pemikiran-pemikiran semacam itu, ya akhirnya gue memutuskan untuk entah nanti aja kalau misalnya gue udah siap dengan semuanya, dan gue fokus untuk saat itu gue fokus ke dunia lawyering gue. Gitu sih Dot Itu ceritanya. berapa lama tuh dari pertama kali lo thinking sampai overthinking dan akhirnya sudah ada decision Untuk nggak lanjutin? Ya, untuk tidak melanjutkan. Lumayan ya. Artinya ketika pertama kali gue mikir tentang ini oke ya gitu loh, terus kemudian gue nyampein intensi gue, minat gue untuk berbisnis itu, terus kemudian bolak-balik tektokan sama si klien gue itu gitu ya kan, sampai akhirnya ya udahlah nggak jadi. Itu ada kali sekitar 6 bulanan lah gitu. Lama juga ya. Ya termasuk ini ya, termasuk menurut gua termasuk lama itu. Kalau lihat dari waktunya sih emang overthinking tuh. Itu benar-benar over ya, Nan ya. Nih. 6 bulan itu udah jadi pabrik sendiri itu di Aceh. Iya. Pabrik, kalau dia mutusin dari awal pabriknya udah jadi. Iya. Feeling gue sih kalau lo mikir 6 bulan itu lo udah buka cabang, udah punya toko kedua lah maksudnya. Tapi ya mungkin Gak semudah itu juga kali lo. Tapi ada untungnya kan, karena tiba-tiba pandemi ya, Nu ya. Iya betul. Ya. Ada ininya juga gitu. Ada guys-nya aja lah. Ternyata kemudian pandemi. Ya sekarang kalau pandemi kayak begitu, ya coffee shop kan nggak boleh buka. Iya. Pasti turun juga gitu loh. Tapi gue disclaimer nih, Wis. Yoi. Kopi Aceh itu emang, ya gue sama Aryo kan beda sesapa aja tuh. Aryo kan penggemar kopi itu ya. Gue kan cuma suka nyiumnya doang. Cuma nyium dan minum itu kopi Aceh gue bisanya. Denger cerita lo tuh emang, ya itu emang gue tuh salah satunya tuh. Gue dulu nih cerita soal kopi gitu ya kan. Gue nggak bisa minum kopi gue dulu. Pertama kali gue minum kopi ya kopi saset lah ya gitu loh. Nggak boleh nyebut merek kan gitu. Itu gue mah gue ya perut gue hancur lah istilahnya gitu loh. Yang gue jadi diare terus ini macem-macem lah gitu loh. Akhirnya gue bilang ini gara-gara kopi nih. Terus kemudian satu saat ketika gue mulai olahraga intens ya, itu tiba-tiba dokter gue kalau nggak salah itu bilang, ini gue nggak tahu, lupa deh waktu itu kalau nggak salah lagi abis medical check up deh, disuruh treadmill gitu-gitu, terus dia bilang, ini kenapa detak jantungnya begini ya gitu. Ya gue nanya kenapa emangnya dok, dia nanya gitu loh, rajin olahraga nggak sih? Gue bilang ya termasuk inilah, saya seminggu 3 kali gitu loh. Kok detak jantungnya rendah ya gitu loh. Dia menganggap bahwa ada yang masalah dengan metabolisme gue gitu. Dan gue akhirnya cerita gitu loh, bahwa gue memang termasuk yang saat itu tuh susah untuk kalau istilahnya pelatih gue itu masuk ke zona latihan. Detak jantung zona latihannya itu lambat gitu loh. Meskipun udah dicoba, gue nggak tahu sih, nggak tahu. Nah, akhirnya saset kopi, bukan? Nggak ada urusannya gitu loh. Nah, kemudian si dokter itu bilang, coba deh, kalau misalnya mau cepet kayak gitu, karena gini, gue juga salah satu keluhan gue adalah gue olahraga kayaknya nggak ngerasa dapet ini, padahal udah waktu kan sangat terbatas tuh gitu loh. Gue nggak bisa yang seharian, setengah harian kayak gitu, paling cuma sejam. 1,5 jam itu udah mesti kelar gitu, gue balik ke kantor atau masih ada meeting lagi gitu loh. Nah terus dia bilang, gimana untuk nembusnya itu lo minum kopi deh, tapi kopi hitam. Udah tuh gue bilang, aduh kopi lagi gitu kan, gue nggak bisa. Akhirnya gue coba tuh, sakit bro, sakit nggak bisa gue gitu kan. Ya udah, sampailah ketika gue ketemu sama klien gue ini, dia ngenalin cara minum kopi yang bener.
Dia bikinin tuh pertama kali yang gue espresso coy. Begitu espresso gue bilang wah enggak bang, gue bilang gitu, nggak bisa gue kopi saset yang kayak gitu aja gue nggak udah ini, apalagi espresso cuy gitu loh ya kan, yang ekstra kayak gitu dulu enggak jangan ini, cobain dulu caranya kayak begini, baru deh gue coba tuh cara minumnya. Ternyata si espresso itu sama mereka pakai gula merah. Udah itu enak bro, dan gue nggak sakit sama sekali. Udah habis itu diundang lah sama dia pergi ke daerahnya gitu kan. Wah di sana tiap pagi menurut gue dikasih, itu gue nggak sama sekali nggak sakit. Disitulah gue belajar bikin kopi, cari biji kopi yang benar gitu ya kan. Ya dia ngasih tau lah cara-caranya seperti itu. Terus gimana ngolahnya gitu ya kan, mulai dari dia grindnya tingkat kehalusannya untuk apa, gimana caranya, termasuk sampai suhu air dan jenis airnya gitu loh kan, mana yang bagus gini ya kasih tahu lah. Udah gue praktekin. Gue di kantor gue sampai beli tuh akhirnya mesin espresso gitu loh ya kan, bikin sendiri. Terus juga mesin penggilingnya, grindernya gue beli gitu loh. Gitu bro. Nah itu abis itu gue nggak pernah sakit lagi sampai hari ini. Gitu. Padahal lo udah ada chemistry-nya ya sama produk kopi ya. Iya. Tinggal dieksekusi aja itu bisnis sebetulnya. Iya bener. Udah ada. Ya minimal gue tau lah gitu kan gimana yang benar gitu. Nah, ini gue penasaran lo kan overthinking selama 6 bulan. Akhirnya lo membuat keputusan belum akan berbisnis kopi. Itu kira-kira apakah lo ada regret atau lo mungkin merasa ya ini mungkin keputusan gue yang tepat lah saat ini? Awalnya ya sebelum pandemi kan, itu keputusan itu kan sejauh sebelum pandemi sebetulnya gitu loh. Ada regret juga. Kenapa regretnya? Karena ternyata coffee shop di mana-mana sekarang jamur. Asli jamur. Sampai yang istilahnya nih rumah aja atau cuman kayak yang kontainer mereka buka, wah laku cuy. Laku. Artinya kan sebetulnya kebutuhan terhadap biji kopi itu juga tinggi sebenarnya. Ada lah, pangsanya ada gitu loh. Wah, gue sempet aduh, tahu kayak begini, gue jadiin juga deh gitu loh ya kan. Tapi terus kemudian gue percaya gitu ya kan, kalau di proses di awalnya dulu di proses awalnya ada sesuatu yang masih ganjel di gue gitu ya kan, mungkin emang ada message juga gitu kan, kenapa gue akhirnya memutuskan untuk tidak gitu. Ya mungkin terbukti ada pandemi gitu loh. Tapi kalau lu tanya regret, ada pada saat itu. Gue mau ngejar lagi kayak gitu ya pernah. Gue nanya-nanya juga ke temen gue, ada yang dia punya coffee shop gitu ya kan. Tapi dia udah ikut kontrak duluan gitu loh. Jadi kalau ngomong regret terus peluang itu ada yang sempat hilang, ya ada lah pasti. Ada. Menarik nih pengalaman Wisnu. Kalau Nanda, lo gimana Nan? Pernah juga melakukan seperti yang dialami oleh Wisnu nggak? Kalau gue di mana dulu nih? Kalau misalnya peluang sih gue nggak pernah sampai overthinking ya, karena memang itu kita waktu itu ada peluang dan kita ngerjain bareng-bareng. Kalau pekerjaan juga sekarang, bagi gue sih selama kita punya guidance dan punya historical, kita lihat dari historical, itu yang membuat kita tuh mereduce daripada overthinking itu sendiri. Tapi ada pengalaman gue belajar di mana sebetulnya bagaimana kita membuat keputusan yang cepat. Dulu awal gue kerja itu, gue kerja di suatu sekuritas, terus gue trader sebagai di bursa berjangka gitu. Nah itu membuat kita tuh nggak boleh overthinking, Dot. Itu gue belajar banget di situ, Dot. Jadi kalau udah masalah kita ngomong di bursa, ya lu nggak bisa overthinking, lu harus buat keputusan yang cepat. Intinya kan gitu. Kalau enggak, lu harga lu kelewat. Jadi juga lu waktu untuk mendapatkan gain juga lu kelewat di situ, ya kan? Jadi intinya sih kalau dulu gue belajar bahwa antara itu overthinking,
lu perlu masukan sebetulnya, lu perlu referensi dari orang lain kah, atau dari referensi tempat lain. Karena kan overthinking itu sebetulnya merupakan bentuk suatu keraguan, benar nggak lu? Nah di situ lu harus punya suatu di pikiran lu tuh, lu nggak bisa lu tanam sendiri, jadi lu perlu masukan dari orang, tapi nggak perlu masukan banyak-banyak ya. Agar kenapa? Biar nanti nalar lu bekerja, logika lu bekerja. Jatuhnya kalau udah lu punya insting, lu percaya sama insting lu, itulah keputusan yang harus lu buat di situ. Di situ gue belajar waktu di bursa di situ. Dan itu akhirnya gue kalau sekarang nih, gue lagi banyak pikiran, gue nggak akan gue pikul sendiri. Gue diskusin lah sama seseorang yang penting gue percaya apa gimana ini. Gue itu membantu buat logik gue aja keluar gitu loh. Kadang-kadang kalau udah overthinking logik tadi susah juga kan? Iya. Dia keluar gitu loh. Dan kayak jadi beban juga Nan ya kalau overthinking gitu ya, mempengaruhi aktivitas gitu ya. Iya. Lu perlu inputan orang lain atau referensi dari yang lain. Nggak mungkin lu tak bisa pikul sendiri di situ. Tapi nggak perlu banyak-banyak lah, lu perlu referensinya. Paling nggak lu sampai di mana step lu punya nalar, logika lu keluar, insting lu jalan. Nah gitu. Kalau overthinking mendingan nggak usah buatlah sesuatu keputusan yang besar gitu loh intinya. Jadinya karena kan itu kalau segala sesuatu yang ragu-ragu mendingan nggak usah, menurut gua ya. Ini dari sisi gua ya. Itu sih kalau gua akan melihat dari situ. Nah tadi lu ceritakan lu kerja di bursa berjangka ya. Gue tahu lah kalau di bursa itu sudah pasti nggak akan bisa lah overthinking. Lu akan kehilangan mungkin miliaran dalam waktu menit lah itu kayak gitu. Tapi kan lu ketika awal-awal kan lu tidak bisa langsung otomatis mengambil keputusan cepat kan. Lu kan perlu adaptasi juga kan. Maksudnya sebelum lu membuat keputusan mungkin kan lu perlu berpikir juga ini sell or buy kayak gitu kan awalnya kan lu juga mungkin lu juga perlu waktu untuk berpikir agak lama kan. Nah itu gimana tuh ceritanya? Awalnya akhirnya bisa ya udahlah gue kayaknya nggak jangan terlalu overthinking lah, gue harus mengambil keputusan cepat. Keputusan kalau lu bicara begitu waktu itu ya seperti gue bilang tadi, sebelum gue mau nempatin posisi gue harus punya referensi dulu. Gue harus punya masukan dari yang lain, dari apakah gue ada di posisi buy atau sell seperti itu ya. Nah akhirnya dari situ kalau gue masih belum bisa menyelesaikan, gue masih bingung dengan overthinking gue lepas, gue nggak masuk ke pasar. Karena begitu gue masuk, semua analisa, semua masukan itu hilang, gue pakai insting gue, di situ gue belajar. End up-nya tuh insting. Yep. Kata hati lu gitu loh yang lu percaya. Jadi lu harus ambil di momennya di situ gitu loh intinya. Makanya gue bilang prosesnya tuh lu mencari insting lu keluar. Gitu. Itu yang bisa lu keluar dari overthinking. Trust your instinct berarti ya. Iya, trust your instinct. Ya, walaupun itu gue ya. Ya, setiap keputusan pasti ada konsekuensi kan ya. Pasti, tapi kadang mungkin insting belum tentu selamanya bagus, ya. Tapi kalau lu sudah belajar percaya sama insting lu, mungkin ke depan lu akan lebih milih percaya sama insting daripada mungkin masukan banyak orang dan lain-lain seperti itu kali ya. Iya. Sebenarnya insting itu kan juga terbangun karena pengalaman ya. Iya. Itu udah jadi otot memori gitu ya. Apa yang kita mau lakukan walaupun otak kita belum oke, tapi insting kita udah jalan ya karena memorinya itu udah ada gitu loh bahwa dalam keadaan kayak gini harus mengambil langkah seperti ini. Iya. Tuh. Nah ini menarik nih. Gue mau minta pendapat dari Haryo dan Kemal yang berwirausaha. Ini kalau sebagai wirausahawan ini seberapa banyak sih lo melakukan overthinking seperti ini? Karena ini kan konsekuensinya panjang kali lebar ya kalau wirausaha seperti itu ya. Nih, gimana nih ceritanya? Pernah mengalami mungkin seperti yang Wisnu rasakan atau bagaimana? Mungkin Haryo dulu. Kemal dulu deh. Kemal dulu, oke, silakan. Iya, pertama hari ini gue belajar overthinking itu apa ya. Ternyata bahasa ringannya mikir terlalu banyak kayaknya ya. Iya. Ya, cuman kalau di wirausaha ya memang ya gue cerita dulu secara karakter, gue kan orangnya memang orang yang bukan bercandaan gitu, seriusan ya, maksudnya ya berarti kita mau. Dari mana lu? Dari mana lu? Iya aja. Dari kita berlima, cuman Kemal paling depan. Lanjut, Mal. Iya, jadi memang
ya basically memang gue orangnya ini gimana ya, kalau ini gimana ya, itu udah bawaan Dot gitu. Jadi begitu masuk ke bisnis ya sama jadinya, gimana gitu. Tos sama kita mau. Iya, sama dong. Nah, karena gue sadar begitu, kebetulan juga ya mungkin jodoh kali ya, istri gue kagak gitu kan. Modelnya udah. Stop. Nah, yang gue seneng itu adalah istri gue tuh suruh gue nyari data, Dot. Gitu. Data itu yang membuat gue akhirnya perlu melanjutkan overthinking gue atau enggak gitu. Jadi biar aja data yang berbicara. Jadi contoh misalnya gue terjun di dunia asuransi nih gitu ya. Agent saat itu udah ada 200.000 gitu. Lalu muncul yang ke 200.001 namanya Kemal gitu kan. Dia overthinking banget kan gue, Dot. Nggak tahu gitu nasib gue kayak gimana gitu. Dia udah mungkin udah senior dari gue. Nah, cuman dia kasih data gitu kan ya. Memang dari sekian ratus ribu agent ini mana yang agent yang serius, mana yang enggak, mana yang profesional, mana yang enggak, udah ada lisensinya yang udah macam-macam gitu ya. Ternyata gue lihat kecil banget, mungkin nggak sampai 5% Dot, waktu itu. Ya, jadi ya udah, alhamdulillah dengan data itu gue yakin untuk masuk ke situ. Dan ya perjalanan panjang lah, mungkin Haryo dulu. Biar gue bisa mikir dulu yuk. Kan overthinking kan. Oke, gue ngasih tanggapan singkat aja dari Kemal tadi ya. Jadi mungkin intinya Kemal mengatasi overthinkingnya dengan melakukan research ya. Betul. Research lah. Jadi research sendiri, mendapatkan data-data itu akan membantu dia untuk menyelesaikan masalah yang bergelayut di kepalanya lah. Memutuskan go or no go. Mungkin ya memang harus riset kali Mal ya. Iya, karena basically gue orangnya, udah Mal, nggak bisa kok Mal, udah nggak bisa gue harus ada data minimal sedikit lah gitu, yang akhirnya udah gue baca data yang mendukung gue bilang, lo pasti bisa Mal, nah gue maju. Tapi kalau misalnya bisa nggak, datanya nggak ada, gue nggak bisa juga. Oke. Gitu. Itulah kenapa Pak Jokowi bilang data is the new oil. Siap. Oke, ini skip lewat, nanti promosi kantor sendiri nanti. Oke, lanjut ke Aryo. Kalau gue tipe orangnya itu ternyata risk taker ya. Jadi overthinking mungkin hampir nggak pernah gue lakukan. Tapi di sini yang gue ingat malah istri gue. Jadi ketika kita selesai kuliah dan masuk ke pekerjaan kita masing-masing, istri gue tuh orangnya sangat-sangat kreatif dan sangat jago lah dalam hal kerajinan segala macam ya. Dulu sempat kepikiran pengen bikin jewelry. Dia udah bikin beberapa kalung apa-apa bagus gitu ya. Gue sebagai orang risk taker gue bilang ya udah lanjutin aja gitu. Bisa jadi side business kan. Tapi istri gue karena satu dan lain hal chicken out nggak jadi. Kemudian yang berikutnya pernah terpikir istri gue jadi pembeli furniture Indonesia untuk dipasarkan di Eropa. Udah ngobrol ke beberapa pihak, udah kayaknya bakal oke nih gitu ya. Tinggal tinggal dikit lagi jalan. Tapi balik lagi istri gue chicken out. Jadi istri gue memang lebih ke risk averse daripada risk taker. Sementara gue lebih jedak-jeduk gitu ya. Jadi ya sejarahnya kan gue juga duluan yang terjun ke wirausaha, ke bisnis. Tapi at one point of time, ketika kita berdua ada ide bagus, yang menurut gue bagus, yaitu sekarang jadi duit HP, gue mendorong, gue push istri gue untuk keluar dari zona nyamannya. Dan untuk itu, seperti Kemal tadi, yang dia lakukan ke Kemal, cari data. Dari data itu, kita ngelihat memang, there's a need. Jadi kita bisa masuk, kita beraniin diri masuk. Terus lang kita juga bisa dibilang gambling ya, karena kita taruh our life savings buat memulai bisnis ini gitu. Jadi ya memang pengetahuan data adalah kunci supaya kita tidak melakukan overthinking ya. Maksudnya tidak terjebak di overthinking. Karena terus terang menurut gue overthinking itu nggak semuanya negatif. Ada positifnya. Seperti apa yang dialamin Wisnu ketika nggak berani melanjutkan, ternyata tiba-tiba ada pandemi ya Nu ya. Jadi nggak bisa pandemi itu akhirnya
membenarkan tindakan Wisnu untuk tidak melangkah lebih lanjut. Gitu sih, Dot. Ya, tapi itu menurut gue lagi ya, ya kalau gue boleh nanggepin, ya kebetulan aja sih. Mungkin itu juga jalan gitu kan, tetapi Ya. kalau soal overthinkingnya, iya, gue mesti akuin gue overthinking pada saat itu. Terlalu khawatir lah. Banyak kekhawatiran, maunya tuh minim risk gitu ya kan, di bisnis itu. Ya kan, tetapi akhirnya malah ya karena kebanyakan mikir, ini ntar gimana ya? Ntar kalau gini gimana? Kalau gini ya nggak jalan. Mikir dulu gitu ya. Mungkin ini yang membedakan dulu sama Nanda ya, ya. Nanda itu kan kerjanya tiap hari berurusan dengan resiko tuh. Menit, detik-detik lah hitungannya itu. Dia harus mengambil keputusan cepat. Jadi mungkin lama-lama mungkin dia terbiasa. Gitu. Ya. Itu kali ya, Nanda. Ya, ada benar sepertinya. Kayak gitu. Ya. Gue paling nambahin, Dot. Ya, silakan. Yang tadi disampaikan sama Nanda Mahario tadi barusan tuh, gue ada percaya satu hal ya, bahwa di saat kita berpikir terlalu panjang dan lama, kan opportunity bisa lewat. Betul. Dan di saat mulai dia bergerak mau meninggalkan kita tuh, ada satu hal lagi yang rasanya nggak ada teorinya, Dot, yaitu gut feel. Ya, kayaknya gue harus melakukan ini deh gitu. Landasannya apa? Ada datanya, cuma nggak semua data lengkap, tapi memang harus akhirnya yes, I will do it gitu ya. Tapi dengan landasan yang mungkin ada kurang di sana sini. Jadi kayaknya itu rasanya kalau itu nggak ada, mungkin gue nggak ada seperti sekarang. Ya, gut feel itu mungkin awalnya mungkin dari trust your instinct itu kali ya. Iya, itu Aryo sama Nanda tadi sempat nyinggung tuh ya. Iya. Insting tadi. Gue setuju sih sama Aryo. Overthinking itu nggak semuanya negatif, nggak. Ya ada plus minusnya lah. Maksudnya gue kan gini loh, kita kan mengambil sebuah keputusan itu selalu ada konsekuensi, selalu ada resiko lah. Semua keputusan dalam hidup kita. Nah, pasti. Kita kan sebenarnya kan overthinking itu kan untuk meminimalisir resiko kan, ya, Nan ya. Nah, cuma kan ada orang yang berpikirnya lama, ada yang mungkin hanya dalam waktu kayak Nanda lah. Hitungannya itu detik atau menit dia harus ngambil keputusan. Kalau tiap hari Nanda di tempat kayak gitu, dia akan terbiasa. Cuman kayak Wisnu, gue, mungkin itu kita belum terbiasa lah tuh mengambil keputusan cepat dalam hitungan menit atau ya setengah jam kayak gitu. Kita perlu waktu mungkin 1 hari. Tadi Wisnu cerita 6 bulan ya, kayak gitu-gitu ya mungkin ya itulah, mungkin ada plus minusnya juga sih. Nah, makanya ini mungkin kalian ada pengalaman apa sih plus minusnya overthinking dalam kehidupan kalian? Ini nggak cuma dalam bisnis ya, ada banyak hal lah yang biasanya kita overthinking. Mungkin memilih sekolah buat anak, kan kayak gitu itu juga bukan hal yang mudah kita putuskan kan, atau mungkin memilih pekerjaan kayak gitu. Kalau gue sih seperti yang gue tadi bilang, Dot, lu harus tahu lu kondisi lu sekarang overthinking apa enggak. Kalau lu overthinking, ya lebih baik lu jangan pikul sendiri, lu need someone gitu lo untuk bisa ngasih lu masukan, atau seperti tadi si Kemal bilang referensi lain dari data atau dari bagaimana gitu loh. Itu yang bisa lepas lo dari overthinking, dan itu semakin lo cepat lakukan, keputusan itu akan semakin cepat lo dapat. Itu nggak bisa lo sendiri overthinking, itu menurut gue sih. Jadi lo harus mencari second opinion ya. Iya, second opinion sendiri ya. Iya, betul. Ya, menarik. Second opinion itu akan membantu lo untuk menghilangkan sedikit keraguan lah. Iya, kalau di industri gue, Dot ya, di insurance itu kan saat kita deal dengan orang, lalu orang itu tertarik untuk mengambil polis asuransi itu kan ada health screening kan ya. Kita nggak pernah tahu dalam kombinasi kesehatan seperti apa diterima sama insurance company-nya kan. Kita sebagai agent, sebagai mediator itu mesti take action, apakah kita cukup dengan data-data ini, dan udah kita submit aja, udah nggak usah berpikir lagi kalau terlalu banyak ya, padahal dia sendiri kan mengambil polis juga karena overthinking level tertentu ya, Dot ya, karena di industri gue kan orang aduh kalau gimana ya kalau besok gue nggak hidup lagi, besok gue nggak bisa punya income lagi, berarti kan di situ muncul kebutuhan akan insurance itu kan. Sebenarnya ada salah satu output dari overthinking kan ada produk itu. Nah, cuman di saat itu dieksekusi di lapangan, ini kan kita ngomong produk ini kan deal dengan orang gitu ya. Kita sebagai insurance agent itu nggak bisa lama banget mengakses sampai akhirnya kapan momennya hilang, tiba-tiba ya Tuhan berkata lain, resikonya udah di depan mata ya, kita udah terlambat gitu kan. Nah, gue malah pengen lempar ke Wisnu nih.
di saat lo sidang gitu-gitu kan overthinking itu harus cepat juga kan lo ya. Bukan masalah nada di tiap menit itu gila lo. Gue juga kebayang tuh profesi lo tuh di ruang sidang. Nah, jadi gini Mal. Ini kalau gue ngelihat ya dari apa yang lo semua ceritain gitu kan, termasuk apa yang gue ceritain tadi ke pesan gue soal yang menunda bisnis tadi gitu ya kan. Mungkin ya ini karena ini sesuatu yang baru buat gue. Masalah bisnis tadi gitu ya kan. Tetapi kalau lo ngomong tentang pekerjaan gue sehari-hari as a lawyer gitu ya kan. Ya itu gue udah nggak ada lagi yang istilahnya gue berlama-lama untuk mikir waduh ini gimana gitu. Karena udah begini aja Iya. Kalau lu tadi juga ngomong masalah feeling gitu ya, gut feeling lo, insting dan sebagainya, ya itu juga yang terjadi gitu kan. Gue mungkin bisa cerita lah ya. Ada satu momen di mana gue waktu itu ngebantu klien gue yang terlibat ini di rentenir lah ya, ada rentenir di daerah daerah lah gitu loh. Nah itu gue punya insting gitu loh ya kan, ketika gue dapat info meskipun gue tidak melihat gitu ya kan, tapi gue melihat dari gelagat atau gerak-gerik body language dari saksi yang mau gue hadirkan. Ternyata saksi yang mau gue hadirkan untuk meringankan kasusnya klien gue ini dibayar oleh pihak lawan. Jadi dia datang hari itu sebetulnya akan memberikan kesaksian yang 180 derajat, yang malah justru akan memberatkan klien gue. Dia udah dari awal gelagatnya udah ya kayak cacing kepanasan lah ya gitu loh. Kan nggak nyaman kalau misalnya gue ajak ngomong dan lain sebagainya. Wah ini perdata sebetulnya gitu kan, bukan pidana. Nah, jadi gue udah denger lah keterangan sebelumnya apa-apa yang akan dia sampaikan gitu. Tetapi pada hari persidangan, gelagatnya dia tuh body language-nya tuh nggak enak gitu loh. Kalau misalnya duduk terus kemudian gue coba untuk merefresh lagi, dia kayak nggak nyaman. Ada aja itu yang kesannya tuh mau menjauh gitu loh, nggak mau diajak ngomong dan lain sebagainya. Nah, gue mulai berpikir dong, kenapa nih kok tiba-tiba aneh gitu loh. Nah, akhirnya sampailah klien gue ngomong sama gue, Bang, itu kok saksi kita si ini mau pulang ya begitu. Terus gue langsung pada saat itu mikir, aduh kalau misalnya dia pulang habis nih, gue nggak punya saksi gitu ya kan. Karena dia sebetulnya saksi kunci yang bisa jelasin. Yang satu lagi sebetulnya nggak terlalu signifikan gitu loh. Akhirnya gue bilang pada saat itu, ya udah nggak apa-apa, biarin aja dia pulang. Udah gitu loh. Pulanglah dia. Sempat klien gue ketakutan, Bang tapi kita nggak punya saksi lain nih bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gue nggak tahu tuh waktu itu, tapi gue ngeliat lebih baik jangan. Udah pulang, begitu pas lagi hari sidang itu, ya karena gue dari pihak tergugat gitu ya kan, si penggugat yang ngasih bawa saksi masuk duluan untuk diperiksa gitu. Nah pada saat itu nggak tahu ya, balik lagi ya, ini mungkin juga ada tangan Tuhan yang bermain di sini gitu loh. Jadi kebetulan waktu itu di ruang sidang utama, jadi rame gitu. Saksi-saksi yang dia bawa, si penggugat bawa itu juga duduk di dalam ruang sidang. Ditanyalah oleh majelis hakim, hari ini apa acaranya? Dijawablah keterangan saksi. Sudah bawa saksinya? Sudah. Dia tanya juga ke arah gue, tergugat bawa? Bawa. Oke, kita periksa dari penggugat dulu ya, satu persatu. Mana dulu yang satu, yang lain keluar. Dibilang begitu. Nah, pada saat itu, satu ruang sidang, kebetulan nengoknya ke gua. Nah, ada klien gua, ada saksi yang satu lagi yang mau gua hadirkan. Dia nanya, mau berdiri juga nih, satu ruangan nih, mau berdiri gitu ya, ngeliat ke gua. Ya, gua bilang, nggak usah, duduk aja gitu loh ya kan. Toh, kecuali saksi ya, nggak usah, gua ngeliat ke arah klien gua gitu, nggak usah, duduk aja. Satu ruang sidang termasuk dari si saksi-saksi lain dari si penggugat, duduk. Padahal dia bawa kalau nggak salah 3 gitu loh. Udahlah, masuklah nih satu diperiksa. Gue di situ udah mulai senyum-senyum gitu ya kan. Temen gue yang sebelah nanya, kenapa lu entar aja. Gue bilang gitu. Begitu udah selesai satu saksi, diminta dong sama hakim, ya saksi berikutnya silahkan. Berdirilah saksinya si penggugat dari tempat duduk pengunjung gitu ya kan. Marah dia. Tadi kan saya sudah bilang saksi-saksi keluar kecuali mau diperiksa.
Saya nggak mau kayak begini. Wah, kaget dong. Ya, itulah terus akhirnya gue bilang sama temen gue, ini yang gue maksud. Udah. Akhirnya si hakim, saya nggak mau periksa. Wah, si penggugat bilang, mohon maaf majelis, begitu ini kita udah hadirkan gitu. Saya nggak mau, tapi terserah ya, tergugat gimana. Begitu ditanyain, gue bilang keberatan. Ya udah. Nah, begitu. Jadi dia cuma punya satu kan, karena dia udah ngomong, kita nggak punya saksi lagi, ini semua udah kita bawa gitu kan. Selesai dong. Hakim nanya, gimana tergugat? Saksinya hadir apa enggak? Gue langsung bilang, nggak usah, karena dia nggak berhasil membuktikan tuntutannya, gugatannya. Dan alhamdulillah gue menang telak di situ. Ya jadi kalau misalnya lu tanya overthinking dan sebagainya, ya ketika bicara pekerjaan, mungkin karena gue udah terbiasa, udah tahu ada insting dan lain sebagainya, nggak kejadian. Tapi ketika untuk sesuatu yang baru, tadi itu bisnis itu, ya gue akan banyak. Betul. Gitu, Dok. Ya, paham. Jadi kalau lo udah melakukan rutinitas, ya kayaknya overthinking itu udah nggak ada lagi lah ya. Cuma kalau lo menghadapi hal yang baru, itu sih biasanya ya. Iya. Ya. Menghadapi sesuatu yang tidak lo nggak ketahuin, sesuatu yang lo nggak familiar, lo masih sama sekali baru, betul. Dan itu lo kayak lo masuk ke ruangan gelap, lo nggak tahu mau ngapain gitu kan ya. Iya, meskipun lo punya data, lo punya ini, tapi lo masih gampang lah gitu loh. Gitu sih pengalaman gue.